إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحضور أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala bahwa kita dipertemukan di siang ini di hari yang berbarokah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amanah yang Allah Ta'ala wa Ala bebankan kepada kita sebagai suatu amanah. Maka tatkala panggilan diserukan kepada kita, apa yang kita rasakan di dalam hati kita tentunya sebagian kita ada yang tidak merasakan apa-apa, hampa, seperti tidak merasakan atau mendengar suatu apapun. Namun sebagian kita ada yang bergetar hatinya, ingin tahu mengapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 89 kali Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam kitabnya yang mulia dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. 89 kali Allah seru kita dengan sebutan orang-orang yang beriman. Akan menjadi sebuah satu pertanyaan kepada diri kita, berapa banyak dari panggilan itu yang kita dengarkan, kita baca, kita fahami, akan tetapi kebanyakan hanya merasakan hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang beriman, liyabluwakum, untuk menjadi sebuah ujian bagi kita sekalian, menguji diri kita sendiri, termasuk dari kalangan mereka kah atau tidak. Karena orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam kitabnya yang mulia, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah, di mana mereka tatkala disebutkan nama Allah Jalla wa Ala wajidat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatihi alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Jalla wa Ala zadatuhum iman, keimanan mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang-orang beriman adalah hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan tentunya hadirin azani Allah wa iyyakum, di antara panggilan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam mukadimah tadi dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang benar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati terkecuali dalam berserah diri kepada Allah Jalla wa ala, memeluk, menjadikan contoh Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga predikatnya semua menjadi seorang yang muslim. Hadirin ajanillah wa yakum. Akan tetapi sifat manusia ini tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan penyakit. Dua buah penyakit yang menimpa hampir dari semua umat manusia, akan tetapi mereka sama sekali tidak menyadari penyakit itu. Mereka tidak mau memeriksakan diri. Adapun orang yang mengetahui bahwa dia memiliki masalah dengan tubuh atau memiliki masalah hal-hal yang berkaitan dengan hati, seperti kita melihat ketika anak kita yang kita cintai, terkecuali kita dapatkan di antara anak-anak kita itu ada sesuatu yang bermasalah dengan penyakit tubuh, misalkan dalam hal gizi misalkan, maka seorang tua tentu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa anak yang dia cintai merupakan buah hasil dari salah satu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu pernah tawarkan, sebuah kalimat yang bernama amanah. Allah Jalla wa ala sebutkan, idza aradna al-amanatu 'ala as-samawat inna, sesungguhnya kami pernah mengemukakan, menyampaikan, menawarkan amanat yang Allah Jalla wa ala berikan. Sebelum kepada manusia, Allah berikan kepada langit wal ard. Amanah itu pun Allah berikan kepada bumi. Wal jibal, Allah Jalla wa ala kemukakan amanah itu kepada gunung-gunung, fa'abain, akan tetapi mereka menolak. Langit, bumi, gunung, mereka menolak dari amanah yang Allah Jalla wa ala berikan kepada mereka. Fa'abain ayahmilnaha, mereka itu enggan untuk menerima dari amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Akan tetapi amanah itu yang dikhawatirkan oleh langit, bumi, dan gunung, mereka enggan, khawatir untuk mengkhianati dari amanah itu. Wa hamalnaha al-insan. Akan tetapi ketika amanah itu diberikan kepada manusia, maka dia menerima. Satu hal yang menjadi sebuah pertanyaan sebetulnya dalam ayat ini, Allah tawarkan kepada langit, bumi, gunung, mereka menolak. Dan ketika ditawarkan kepada manusia, diterima amanah itu. Namun Allah katakan dalam ayat akhirnya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu zalim, keberadaannya itu zalim, wajahula, dan bodoh. Maka tentunya amanah itu adalah, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang disebut dengan amanah adalah apa yang diwariskan oleh Ibnu Abbas. Amanah itu adalah at-ta'ah, ketaatan. Ketaatan inilah yang enggan diterima oleh langit, bumi, dan gunung. Ketaatan inilah yang diterima oleh manusia. Lalu Allah menawarkan amanah itu. Sebelum mereka menerima dari amanah Allah, mereka itu tidak kuat
untuk melaksanakan dari semua amanah yang Allah bebankan. Maka tadi ayat tadi dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianati dari ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Maka kata Allah, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sirah mubalaghah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas zalim, akan tetapi senantiasa. Bukan hanya satu kali zalim, tetapi zalum, terus-terusan berbuat zalim. Jahil, bodoh, tetapi jahula. Allah katakan senantiasa manusia itu bertindak dengan kebodohan. Maka hal inilah Allah pun mengazab orang-orang munafik dari lanjutan ayat tadi itu, baik laki-laki maupun wanita, mengazab juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, sehingga Allah hanya menerima tobat dari orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, karena Allah Subhanahu wa taala pun sebagai zat yang mempunyai sifat lebih dalam hal ghafur. Ghafir mengampuni, kalau ghafur terus-terusan memberikan ampunan. Ghaffar Rahiman, dan Allah Maha Pengasih. Kasih sayang Allah ini tidak ditampakkan seluruhnya. Kasih sayang Allah diwujudkan dalam bentuk hujan menjadi rizki, tambang-tambang yang di dalam dikeluarkan kepada seluruh manusia karena rahmat Allah, yang mana rahmat Allah itu sendiri bisa dinikmati baik oleh orang musyrik, orang kafir, orang munafik, dan kadang-kadang orang beriman jarang menikmati. Maka dalam hal ini hadirin azani Allah wa iyyakum, akan berbeda ketika rahmat Allah secara umum diberikan, akan tetapi sifat dari zatnya yang rahim, maka rahim ini hanya diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman, tidak untuk mereka. Ada rahmat kasih sayang yang umum di dunia diberikan kepada semua makhluk, baik itu rizkinya, dan ada rahim kasih sayang Allah yang tidak diberikan kepada seluruhnya, akan tetapi diberikan kepada yang khusus, yaitu aman mereka orang-orang yang beriman, dan diberikannya adalah di surga yang abadi, yang Allah Subhanahu wa taala menilai bahwa manusia itu lulus dari sebuah percobaan, dari pengembangan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan, amma ba'd. Hadirin azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dalam khutbah yang kedua, khatib sampaikan dari penekanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di akhir ayat, yang sesungguhnya manusia itu senantiasa berbuat zalim dan juga senantiasa berbuat jahil. Jahil dalam makna adalah bodoh. Lalu siapa yang menyatakan itu? Sifat manusia Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini bukan sifat yang lurus, akan tetapi sifat yang bengkok, yang mempunyai kekurangan.
kurang bersyukur, sehingga orang-orang yang bersyukur itu amat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bersyukur. Dan bodoh ini Allah Subhanahu wa taala lekatkan karena dari sifat asli. Manusia tidak mengetahui kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Bapak kita Adam pun ketika diciptakan Allah berikan keutamaan kepada Nabi Adam ketimbang malaikat dan jin, yaitu semua nama-nama yang Adam alaihissalam ajarkan. Dan ketika kita dituntut untuk belajar tentang Islam, terlebih lagi bahwa Islam ini adalah sebuah jalan kehidupan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan seorang hamba yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, di mana tuntunan beliau itu membuat sebuah paradigma yang berbeda, yang asalnya sifatnya itu bodoh menjadi tidak bodoh. Kenapa? Karena dia belajar. Dan Islam tentunya akan mengambil sebuah pelajaran itu dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW, bukan dari yang lain. Karena Rasulullah SAW menjadi sebuah qudwah hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Dari segi-segi kehidupan, tidak ada semua aturan di agama ini yang lebih lengkap dan lebih mulia kecuali aturan Islam. Akan sangat aneh jika ada seorang muslim, dia mengaku Islam akan tetapi dia tidak bertindak seperti itu, menganggap semua agama benar, menganggap bahwa tatanan agama yang lain itu lebih baik dari Islam. Ini datang dari mulut-mulutnya orang munafik meskipun dengan berpredikat muslim. Maka disinilah tentunya jika seseorang dikatakan kamu bodoh, ini adalah kalimat yang tidak ingin dan tidak suka hal tersebut dikatakan kepadanya. Bodoh, zalim dan yang lainnya oleh orang lain kepada diri kita. Suatu fitrah, kita tidak mau dikatakan begitu. Tapi gitu kata Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Maka ketika kita mau menghafalkan, memahami, agar kita apa? Agar kita bercermin, melihat diri kita sendiri, menjadi sebuah muhasabah, introspeksi terhadap diri kita, ketaatan kita, pengemban dan amanah itu. Karena kita juga melihat kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita, agar kita manusia ini banyak memuji, menyanjung Allah, dan kita mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk yang zalim, sehingga kita tidak ingin keluar dari kezaliman itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Karena yang disebut dengan zalim itu adalah kezaliman atau kegelapan bagi seseorang yang meliputinya kelak di hari kiamat. Maka ketika gelap dia tidak tahu. Dan orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya, maksiat, menerjang dari batasan-batasan takwa, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Dia akan mengatakan mata saya gelap. Artinya apa? Dia sudah tidak bisa berpikir waras lagi. Dosa dia lakukan. Kenapa? Karena zalim. Pikiran warasnya itu tertutup dengan kegelapan. Sehingga wajar dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Jadi jalan keluar adalah belajar untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohan itu. Kebodohan tentang apa tentunya? Tentang kebodohan dari amanah yang Allah Jalla wa'ala kembalikan kepada kita. Meskipun kita sekolah sudah lama 12 tahun misalkan, masih melanjutkan lagi, mengambil predikat yang panjang. Karena kalau dikatakan dia jahil terhadap permasalahan-permasalahan yang inti, dia belum mengerti apa itu yang disebut dengan jahil. Meskipun gelarnya banyak. Tidak sedikit seorang profesor yang tidak paham bahwa pintu surga itu 8. Tidak paham bahwa malaikat itu bersayap.
Tidak paham bahwa surga itu tingkatannya naik ke atas dan neraka itu tingkatannya naik ke bawah. Meskipun dengan sekolah yang tinggi, yang panjang dan lama, tetap saja jika dia tidak mengenal syariat Allah, tuntunan Rasulullah SAW, maka dia tetap dipandang bodoh. Dalam istilahnya, tidak tahu tentang Rabbnya, tidak tahu tentang agamanya, nabinya, agamanya yang didasari atas dasar dalil-dalil. Dan dia tidak akan kenal dengan penciptanya yang membuat jantungnya itu tidak dapat bergetar. Tidak seperti yang disebutkan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bergetarlah hati mereka. Itulah yang menjadi sebuah renungan kepada kita jika kita mendengar ayat-ayat Allah. Meskipun ayat-ayat itu kadang-kadang ada di hadapan kita, di gadget kita, HP kita. Akan tetapi jika seandainya hal-hal itu tidak menjadi sebuah perhatian, akan lewat begitu saja, maka tetap bodoh. Berapa banyak orang yang sudah bergelar, dia nggak paham tentang wudu, dan sholatnya pun belum tentu benar. Hafalan dari bacaan sholat pun akan membuat kita, apa yang kita baca itu artinya, faham tidak apa yang kita bacakan dalam sholat. Doa pun kita tidak tahu permohonan apa yang tepat dan baik apabila kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu apa yang kita pelajari? Hidup kita sudah puluhan tahun di dunia ini, sementara kita tidak paham tentang qudwahnya Rasulullah, tuntunan Rasulullah SAW dalam hal mengenal amanah tadi. Bukankah seharusnya kita belajar bagaimana menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Maka dulu kaum Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, maka itu dikenal dengan sebuah masa al-jahiliyah, kebodohan. Bukan berarti mereka tidak cerdas mereka. Tidak mempunyai usaha, mereka para pedagang-pedagang yang unggul. Bayangkan ketika hidup di sebuah padang pasir yang tandus, mereka bisa berusaha, mereka bisa memperkaya diri, membuat keturunan-keturunan dengan berbagai macam harta-harta yang mereka kumpulkan, emas, perak, harta kuda dan yang lainnya, wanita-wanita. Dan ini menunjukkan bahwa kebodohan itu bukan dari sisi itu, akan tetapi dari nisbat, hubungan dari jahil itu kita bisa melihat 8 miliar penduduk bumi yang ada di dunia ini, hanya 1,7 miliar yang dinyatakan atau menyatakan dirinya sebagai muslim. Berarti kaum muslimin itu hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah miliaran selain muslim. Di antara mereka ada yang menyembah batu, matahari, menyembah pohon. Mereka menjadikan hal itu sebagai rohnya. Mengapa itu terjadi? Di zaman Quraisy pun begitu, di zaman Makkah dahulu. Ya karena masanya kebodohan. Bodoh tentang apa yang datang dari syariat Allah. Dari sebelumnya datang ya Rasulullah SAW, itu pun jahiliyah, itu masa kebodohan. Bagaimana orang-orang Mekah meletakkan 360 buah patung di sekitar area Makkah waktu itu. Mereka tawaf di sekelilingnya. Lalu kemana akal mereka sebelum Rasulullah SAW datang? Nah itulah yang disebut dengan kebodohan. Tidak mengerti akan hakikat dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami akan amanah yang pernah Allah berikan kepada manusia. Maka betapa banyak dari kita yang hingga dari dulu hingga sampai saat ini banyak karena menyelisihi nilai-nilai amanat itu, sesuatu yang haram dia langgar. Bekerja mencari sesuatu yang haram di tempat yang haram. Dia membawa hasil untuk anak-anak mereka, hasilnya pun adalah hasil yang haram.
dia berikan terhadap anak dan istrinya. Lalu dia memakan makanan dari hasil itu, makanannya pun menjadi makanan yang haram. Tapi kita biasa-biasa saja. Karena amanah kita itu tercabut. Karena ketaatan yang ada pada diri kita tercabut. Tentunya hadirin azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala, masih banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah amanah ini. Akan tetapi secara mujmal, secara global, kami sampaikan sebagai salah satu introspeksi untuk khatib sendiri dan mengajak kita untuk bertakwa. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan ini. Qad ya'uzu min syururi wa min hidayah wa hidayah wa min syaitanir rajim. Wa aslihi min dhurriyyati lintubu ilaika wa minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhiru da'wana